datang di channel Laras. Jadi ceritanya kita bertiga ini hari ini tuh mau ke gubuknya nenekku yang ada di atas hamparan sawah guys. Dan di sana itu kita mau masak-masak. Yuk ikutin keseruan aku. Pasti ini akan seru banget sih. Dan aku juga udah janjian sama nenek dan kakek aku dan mereka juga akan nyusul ke gubuk itu karena itu bukan tempat tinggal ya. Di sana tuh cuman tempat peristirahatan aja karena di sana tuh gak ada tempat tinggal, cuman hamparan sawah doang dan hutan gitu. Untuk bisa sampai ke sana itu harus naik beberapa tanjakan dulu karena posisi sawahnya itu tuh ada di atas banget. Karena habis hujan jadinya lihat tuh guys, sepatu aku tuh udah debel banget, udah kotor. Dan kita naik lagi ke tanjakan. Itu mama aku tuh guys, itu dia katanya mau ngambil pucuk dari pohon jengkol. Karena katanya enak buat jadi lalaban, cocok dengan sambal terasi. Dan terus itu dia juga cari lalaban lagi, ada sepupu aku juga. Dan aku pun ikut-ikutan, cuman aku salah malah ambil rumput. Kata mamaku salah mau ngasih makan kelinci katanya. Nah itu dikasih tahu sama mamaku baru benar. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali karena takut panas juga di jalan dan takutnya nenek sama kakek aku udah sampai di saungnya. Seperti kataku tadi, untuk ke saungnya kakek nenek aku tuh harus naik ke atas karena posisi saung dan sawah mereka tuh ada di atas bukan di bawah, jadi kita harus nanjak ke atas. Sekeliling kita cuman pohon-pohon aja karena di sini tuh udah masuk di hutan bukan di perumahan. Dari tanjakan yang tadi kita udah sampai di sawahnya kakek nenek aku. Dan kalian bisa lihat itu saung dari kakek nenek aku dan sepertinya mereka belum datang. Dan ya benar sih, kita duluan sampai. Pastinya sih karena mereka juga udah tua dan rumah mereka jauh, kita beda kampung, ya pastinya mereka belum sampai. Jadi kita sekarang udah sampai di saungnya. Itu cukup perjalanan panjang, sampai keringetan banyak banget ini. Tuh ini saung nenekku guys, mamahnya dari mamaku. Dan itu ada sepupu aku tuh, dia selalu ikut. Dan viewnya cantik banget sawah. Dan di sini tuh gak ada rumah, cuman ada gubuk aja sih. Tuh rumahnya di sekitar sana tuh, lihat jauh kan. Dan itu tuh juga jaraknya jauh banget. Di sini kita mau nunggu nenekku yang mau datang ke sini. Nanti kita masak-masak. Ikutin terus keseruannya. A few moments later. Kita bertiga ini mau nyamperin nenek aku yang baru sampai, tapi dia ada di atas, beda jalurnya sama kita. Cuman kata nenekku udah sana balik lagi, ngapain nenek juga mau ke sana, katanya udah mendasar kita aja mau ke situ-situ ya kan. Aku terakhir ke tempat ini tuh waktu kecil banget dan sekarang baru kesini lagi dan cantik banget viewnya ternyata. Sekarang tuh lagi fase panen, kalian bisa melihat sendiri padinya udah mulai merunduk seperti ilmu padi. Halo guys, jadi udah ada nenekku. Ternyata itu bintang kita guys, tuh nenek aku. Jadi sekarang kita mau bikin api buat masak kita. Dan aku sebelum nyalain api penasaran sama dalam dari saungnya dari nenek aku. Aku pengen tahu tuh apa, karena tuh biasanya ini cuman buat tempat peristirahatan aja, bukan buat tempat tinggal. Rumah mereka mah jauh dari sini karena memang ada sawah, jadinya mereka punya saung di sini gitu loh. Wah, di dalamnya cuman ada peralatan-peralatan ya biasa untuk ke sawah gitu. Ada pupuk segala macem dan ada kasur juga. Biasanya kakek dan nenekku suka nginep di sini kalau mereka capek untuk pulang. Jadi sekarang kita ini lagi membuat api ditungku ya. Ditungku jadul. Kalau masak jamur dan juga bakar ikan serta sambal. Jadi kita sedang menstabilkan apinya ya supaya tetap nyala. Makanya ini asapnya tuh masih banyak itu karena apinya tuh belum bagus gitu, belum nyala. Ruhai teman-teman. Kalau di bahasa Sunda namanya ruhai. Iya. Ada yang orang Sunda di sini pasti tahu.
waktu bukan? Setelah nyalakan api, mamaku panggil aku, katanya yuk kita petik cabai. Ini cabenya ditanam sendiri sama nenek aku di belakang saungnya, dan tuh seger-seger banget kan cabenya. Ini nanti kita akan bikin untuk sambal. Karena api sudah nyala, kita mau masak nasi ya guys, untuk kita makan nanti. Setelah itu kita cuci berasnya dan kita mulai masak. Kita taruh air secukupnya dan lihat, apinya bagus banget kan nyalanya. Sangat ruhai kata orang Sunda mah. Kalau misalkan ditungku jadul gini tuh, kita tuh harus banget untuk menstabilkan apinya. Kalau misalkan kita nggak stabilin apinya tuh pasti bakal cepet mati apinya. Dengan cara kita harus lihat kayunya tuh kalau udah terbakar itu kita harus dorong ke dalam gitu. Kan beda ya kalau misalkan kita di kompor gas itu tuh kita bisa ngatur besar kecilnya api, cuman kalau di tungku batu gitu kita nggak bisa. Jadi kita harus tungguin. Karena tadi dari rumah aku belum sarapan, aku tuh lapar banget, jadi aku masak air untuk masak mie gelas. Untuk ganjel aja sih sebenarnya, karena aku yakin pasti masak juga butuh proses lama, apalagi bukan di kompor gas ya kan. Jadinya di sini aku makan mie gelas dulu sama sepupu aku, dan juga aku bawa bekal, tadi aku cuma makan sedikit aja. Setelah menunggu lama karena di-cut videonya, nasinya udah matang guys. Jadi nasinya udah mateng ya guys. Tuh lihat. Wih, ini wangi banget loh. Coba kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kematangannya udah pasti segini. Jadi kita selanjutnya mau masak jamur yang dibawa nenekku tadi. Kelihatannya memang jorok ya soalnya dari air sawah, cuman enggak, ini airnya bersih karena ini airnya langsung dari gunung juga sih dan dari hujan. Jadinya nggak jorok. Nanti kita bakal cuci lagi di pakai air bersih. Tadi cuman buang kotoran aja sih. Nemu jamur kuping di tengah jalan, cuman ada satu. Anak-anak. Jadi jamur yang kita dapat tadi, punya dari nenek, kita masak. Cuman apa ada aja sih, cuman ada micin sama garam, penyedap rasanya nggak ada, cuman pasti bakal tetap enak lah ya. Enak-enakin aja. Tuh, biar ada api antok tuh. Next kita mau bakar ikan, cuman karena nggak ada bumbu-bumbunya, jadi cuman pakai garam aja. Ini tuh masih fresh sih ikannya, tadi hidup-hidup dibawa sama kakek aku tadi. Isian ikannya lagi dibersihin sama kakek aku guys. Itu Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. hampir aja ikannya jatuh, untung nggak jatuh ya guys. Ini kakek sama nenek aku guys, doain semoga beliau panjang umur dua-duanya. Amin. Di tempat kalian ada nggak singkong bakar? Ini cara orang sini aku nggak tahu sih, aku juga baru lihat, katanya pakai minyak enak. Ini dibakar tadi sama kakek aku. Di sini kakek aku lagi bikin tusukan untuk bakar ikan. Lalu ikannya aku balurin dengan garam serta ketumbar bubuk, serta kita olesin sedikit minyak supaya gurih sampai dalam. Begitupun sama dengan ikan yang satunya lagi, kita lakukan hal yang sama. Dikasih minyak itu supaya nggak gosong ikannya ya guys, tuh di zoom sama sepupu aku. Pakai bumbu seadanya karena agak banyak bawa bumbu dari rumah. Tuh mulai kita bolak-balik supaya matangnya merata sampai dalam. Dan selanjutnya kita bikin sambal dari cabai yang kita petik tadi. Itu aku tambahin kencur serta garam. Itu masih udah lezat. Setelah kita selesain masak-masak kita, aku dan mama sama sepupu aku berniat pengen jalan-jalan sekitar sawah dulu.
pengen tahu dan aku pengen ke arah sana. Di sana karena ada saung juga sama seperti punya nenekku. Yuk ikutin keseruannya. Udah cantik-cantik liatin view, malah jatuh ke dalam sawah. Iya guys, jadi aku sama sepupuku tuh habis jatuh di dalam sawah. Mamaku sih aman, cuman karena kita berdua sotoy, jadinya kita jatuh ke dalam sawah. Itu Dilah kenapa guys, dia jatuh-jatuhan terus aku lagi ngomong di kamera dan aku habis berhenti ketawa sama mamaku. Katanya licin. Nah back to topic, jadi tadi tuh aku lagi cari jalan keluar sama Dila sama mamaku, cuman aku sama Dila tuh sotoy dan kita malah belesek ke dalam sawah yang semakin aku keluar semakin aku masuk ke dalam itu. Awalnya gara-gara si Dilang nunjukin jalan, katanya teh kesini aja, katanya nggak bakal blesek gitu kan. Ya mungkin karena dia kecil dan pas aku masuk, aku masuk ke dalam kakiku dua-duanya. Ya udahlah, jadi aku sama Dilang mau cuci kaki dulu, bersih-bersih dulu karena udah lumpur banget itu, full di kaki sampai paha. Tuh lihat aku lagi bersih-bersih. Airnya jernih banget ya guys. Jadi guys, kita lagi ada di aliran air ke bendungan. Karena tadi kita habis jatuh, ya kan? Setelah bersih-bersih, kami stay dulu sebentar di sini karena pengen ngeliat view yang cantik. Setelah itu nenek aku nyamperin, katanya ayo kita makan. Dan ya nggak terasa kita 30 menit lamanya di situ karena kita juga mengambil beberapa momen dulu karena view-nya cantik banget. Gak terasa perut kita juga udah lapar dan kita nanjak lumayan jauh ya, kita ke atas dari saungnya nenekku. Jadi kita mau ngambil tebu. Guys, lihat. Tebu yang udah matang tuh warnanya coklat gitu. Patah kan? Mamaku udah dapet tuh. Di perjalanan pulang kita nemu pohon tebu yang kita juga diizin dan katanya nggak apa-apa dan kita ngambil 2. Jadi kita udah deket. Wah gila, udah lepek banget ini. Ini udah lapar sih. Tuh, udah deket. Penampakanku udah kucel dan lepek banget karena itu bener-bener capek sih karena lumayan jauh juga dari saung nenekku berada. Kita udah sampai. Nah kita pun udah sampai di saung dan kita langsung makan dari yang kita masak tadi. Ada nasi panas dan juga ikan bakar, jamur dan juga ada rebusan daun singkong serta sambal tadi yang kita bikin. Wah, walaupun menunya sangat sederhana tapi ini tuh bener-bener nikmat banget guys karena kita makannya bersama orang yang kita sayang dan juga nilainya itu adalah kebersamaannya. Itu ada sepupu aku, ada mamaku, juga ada kakek dan nenekku. Karena perjalanan panjang tadi aku udah bener-bener lapar. Di sini aku makan dulu ya guys. Kami mau makan dulu dan ya terima kasih yang masih menonton sampai detik ini. Wah, makanannya nggak terasa udah habis. Dan kakek aku tadi nggak ke-shoot kamera dan itu view-nya cantik banget ya. Terus setelah makan kita cobain tebu yang kita dapat di jalan tadi. Ini enak banget sih. Manis banget seperti kamu yang nonton ya. Oke, ini aku mau makan dulu. Ini bener-bener manis banget. Kalau kalian suka dengan kegiatan aku hari ini, komen aja ya. Nanti aku bakal kesini lagi dan masak-masak lagi dengan view sangat cantik banget tuh sawah. Jadi aku mau persiapan pulang karena udah mulai gerimis dan juga mendung. Aku takut jadi jalan nanti kehujanan dan pleset. Kita udah mempersiapkan untuk pulang. Tuh, udah bersih juga. Datang bersih dan pulang pun bersih. Jadi guys, aku di sini udah selesai kegiatan hari ini tuh ngebolang tadi sana. Ya udah macam-macam, udah jatuh segala macam. Dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nenek aku masih tetap stay di sini karena mau gituin sawah dulu. Dadah. Dadah.
subscribe.